Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Diana Nurdin dari program studi manajemen dari kelas 2 RKMJT. Di sini saya ingin membuat sebuah video presentasi dari beberapa materi yang sudah saya pelajari di pengantar manajemen dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Baik, simak videonya. Baiklah, langsung saja kita masuki pada materi yang pertama, yaitu kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan manajemen adalah proses evaluasi budaya dalam organisasi, yaitu mengidentifikasi budaya organisasi saat ini, budaya yang diperlukan oleh organisasi, dan mengidentifikasi kesenjangan antara budaya saat ini dan budaya yang diperlukan oleh organisasi. Sedangkan gaya manajemen adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari metode, kemampuan, dan teknik yang digunakan manajemen menangani situasi menurut HR Zone. Baik, materi yang kedua yaitu kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Yang pertama, pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu yang pertama, reward power, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat diri seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman, adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Dan yang selanjutnya ada legitimate power. Legitimate power adalah kekuasaan yang sah, adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Dan yang selanjutnya adalah expert power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran, adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir ada referent power, yaitu adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Lalu yang kedua itu adalah Time for the Weekend. Selanjutnya ada persyaratan agar kewenangan itu efektif, yaitu Chester Brain. Yang pertama, bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Dan yang kedua, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, bawahan meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai, misi, maupun motif pribadi atau kelompoknya. Dan yang terakhir, sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Selanjutnya ada jenis kewenangan. Yang pertama, kewenangan staf. Kewenangan staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Misalkan, ketika kita pergi ke sebuah kafe atau restoran, ketika ada beberapa pelayan yang menghampiri kita untuk menanyakan apa yang akan kita pesan, setelah mereka mencatat apa yang menu atau makanan yang kita pesan, mereka kembali ke bagian dapur dan menyampaikan atau memberi rekomendasi kepada mereka atas apa yang telah kita pesan. Selanjutnya, jenis kewenangan fungsional. Kewenangan fungsional adalah hubungan terkuat yang dimiliki staf dengan satuan-satuan ini. Pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi. Selanjutnya, manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru.
Dan yang kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kendala dalam pelimpahan wewenang. Yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Selanjutnya, kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan kepada bawahan. Lalu yang ketiga itu adalah Yang kedua, never komunikasi goodbye terbuka dari antara ACS. atasan dan bawahan. Dan yang ketiga, Cukup terkenal kalau kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. dari NCS ini adalah never Selanjutnya, goodbye. tindakan agar wewenang itu efektif. Yang pertama, Hype-nya dapat penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. dan lebih Yang ketiga, menampilkan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Yang kelima, intervensi pada saat yang diperlukan. dan Wewenang PS tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tanggung jawab adalah sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, sentralisasi PS desentralisasi. Apa sih itu sentralisasi? Sentralisasi adalah merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. itu adalah salah satu lagu yang sebenarnya itu nggak ada Materi yang selanjutnya adalah materi tentang motivasi dan kepemimpinan. itu cuma kayak apa ya, instrumental yang dimainkan Pengertian atau motivasi. dibuat dengan digital Motivasi. macam Motivasi adalah dorongan. lagu itu. Karena Menurut aku Friends setelah and Raven, melakukan dokumentasi, motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. itu adalah burning nowy. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu dan Selanjutnya yaitu faktor penentu kinerja, kalian Griffin. lihat video Yang pertama, motivasi atau motivation terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dan yang kedua, kemampuan ability, kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga, lingkungan pekerjaan atau work environment, yaitu sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional dikaitkan dengan Taylor. Semakin produktif pekerja, maka semakin besar insentifnya. Dan yang kedua, pendekatan relasi manusia dikaitkan dengan Elton Mayer, yaitu kontak sosial atau relasi antar manusia memberikan motivasi antar pekerja. Dan yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia dikaitkan dengan MC Gregor. Manusia ada dua tipe, yaitu X dan Jadi Y. sekian dari video kali X, ini. orang yang malas bekerja hanya bekerja jika dipaksa, sedangkan Y, bekerja seperti bermain, sangat menyenangkan, bersifat aktif dalam setiap pekerjaan. Kalian bingung, kalian masih bingung mengenai videografi atau musik? Selanjutnya, atau segala hal perspektif copyright. kontemporer Kalian mengenai boleh motivasi. komentar. Yang pertama, Kolom komentar. perspektif Kalian punya kebutuhan pendapat? atau Kalian need punya saran? Kolom komentar. perspektif, Kalian berdebat? Kolom komentar. yaitu teori ini menekankan pada faktor-faktor kebutuhan yang membangkitkan perilaku individu yang bersumber dari dalam diri seseorang. Musik yang Kebutuhan cocok atau dengan Maslow dunia. ada 5, yaitu Kasih video kebutuhan kali ini. fisiologis, Mana tahu yang kedua, bisa dapat kebutuhan rasa aman, video kali ini. yang ketiga, Kalian boleh kebutuhan kalian. sosial, dan yang jangan keempat, lupa kebutuhan untuk penghargaan. subscribe ke channel Wah. ini. Karena Perspektif setiap keseimbangan dan aktivitas yang keadilan kalian lakukan di atau channel ini, equity seperti subscribe, like, perspektif. view, komen,
Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job reward, yaitu seimbang antara usaha dan imbalan. Job input terdiri dari usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Dan sedangkan job rewards terdiri dari upah, kepastian dan keamanan kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Selanjutnya, yang ketiga, perspektif pengharapan, yaitu ekspektansi perspektif. Perspektif ini memandangkan bahwa motivasi seseorang dalam berperilaku dan bekerja keras sangat tergantung pada berbagai pilihan penghargaan yang akan diperolehnya berdasarkan tingkatan perilaku dan pekerjaan yang akan dilakukannya. Yang keempat, asumsi dasar atau Nadler and Lawler. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Yang kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Yang ketiga, individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Dan yang kelima, masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Komponen-komponen utama dalam perspektif pengharapan ada 3. Yang pertama, pengharapan terhadap hasil yang akan diperoleh. Yang kedua, dorongan terhadap motivasi. Yang ketiga, pengharapan akan usaha yang perlu dilakukan. Selanjutnya yaitu perspektif penguatan atau reinforcement perspektif. Yang terdiri dari kerangka pikir B.F. Skinner, yaitu yang pertama stimulun, faktor pendorong seseorang berbuat sesuatu, setelahnya respon, setelahnya perlakuan yang diterima, dan respon selanjutnya. Dan yang kelima, yaitu perspektif penyusunan tujuan, yaitu goal setting theory, menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam penyusunan dan penentuan tujuan organisasi. Ketidaktahuan pegawai tentang tujuan organisasi akan menyulitkan perusahaan mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok, kumpulan 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. 2 or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Yang kedua, kelompok kerja. Kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, karakteristik kelompok. Kelompok kerja terbagi 2. Yang pertama, kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Bentuk dari kelompok kerja formal adalah yang pertama, kelompok kerjanya langsung, yaitu common team. Dan yang kedua, kepanitiaan atau komite. Dan yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus, task force, team atau specific team. Selanjutnya, kelompok kerja informal. Kelompok kerja informal dimaksud adalah kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Selanjutnya ada tahapan dalam pembentukan dan tahap interaksi tim kerja. Yang pertama, pembentukan atau forming. Yang kedua, penguatan atau storming. Yang ketiga, penyesuaian atau norming. Yang keempat, perwujudan atau performing. Yang kelima, pencarian atau adjourning.
Selanjutnya ada norma dalam kelompok kerja. Norma yaitu sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan mereka. Bentuk norma dalam kelompok kerja yaitu memiliki solidaritas dan integritas dalam kelompok kerja. Maksudnya, tingkat kekompakan dan rasa memiliki serta pandangan positif para anggota kelompok terhadap kelompok mereka sendiri. Cara membentuk solidaritas dan integritas yaitu yang pertama, memperkenalkan kompetensi atau persaingan antar kelompok kerja dalam positif. Dan yang kedua, meningkatkan tingkat interaksi antar anggota dalam kelompok kerja. Dan yang ketiga, mengangkat isu bersama berupa tujuan atau target-target yang harus dicapai bersama. Selanjutnya, beberapa konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, konflik antara bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dengan sebuah organisasi. Dan yang ketiga, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Dan yang keempat, konflik antara pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda. Selanjutnya yaitu sumber konflik. Yang pertama, faktor komunikasi atau communication factor. Yang kedua, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi yaitu job structure or organization structure. Yang ketiga, faktor yang bersifat personal atau personal factor. Yang keempat, faktor lingkungan atau environmental factor. Selanjutnya, cara agar kelompok kerja yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan tim. Yang kedua, pemimpin yang tegas dan bijaksana. Yang ketiga, membuat rancangan pekerjaan. Yang keempat, membangun hubungan kepada anggota tim. Yang kelima, membangun hubungan antar karyawan. Yang keenam, berkomitmen atas tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh, berikanlah penghargaan atas usaha keras, ide, dan kreativitas tim yang telah dituangkan pada pekerjaan. Dan yang kedelapan yaitu fasilitas yang memadai. Yang kesembilan ada gunakanlah aplikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dan yang terakhir, dengarkan pendapat bawahan atau rekan kerja. Nah, selanjutnya kita masuki komunikasi. Komunikasi dalam organisasi yaitu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Bentuk-bentuk komunikasinya terdiri dari 4 jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan, yang kedua ada komunikasi secara nonverbal, yang ketiga ada komunikasi secara tertulis, yang keempat ada komunikasi secara visual. Hambatan dalam berkomunikasi yaitu hambatan individual. Yang pertama, kesalahpahaman dalam memahami pesan. Yang kedua, kredibilitas individu. Yang ketiga, keterbatasan dalam berkomunikasi. Yang keempat, kemampuan mendengarkan yang rendah. Kelima, penilaian awal terhadap subjek tertentu. Dan hambatan organisasional. Yang pertama, semantik. Yang kedua, perbedaan tingkatan manajemen. Yang ketiga, persepsi yang berbeda antar bagian. Yang keempat, kelebihan beban kerja. Dan yang kelima, hambatan-hambatan lain. Selanjutnya yaitu upaya dalam mengatasi hambatan dalam berkomunikasi. Upaya yang bersifat individual yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang kedua, dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Yang keempat, pemeliharaan kredibilitas individu. Yang kelima, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu upaya yang bersifat organisasional. Yang pertama, tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Yang kedua, pengaturan pola komunikasi yang semestinya dilakukan dalam organisasi. Dan yang ketiga,
peningkatan kesadaran, dan penguasaan berbagai media dalam berkomunikasi. Baik, kita masuki materi selanjutnya, yaitu materi manajemen konflik. Pengertian konflik. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. Penyebab konflik. Yang pertama yaitu faktor manusia. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku. Dan yang ketiga, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Penyebab konflik yang kedua yaitu faktor organisasi. Yang pertama, persaingan dalam menggunakan sumber daya, baik berupa uang, material, atau sarana lainnya. Dan yang kedua, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Dan yang ketiga, interdependensi tugas terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan yang terakhir, perbedaan nilai dan persepsi. Yang kelima, kekaburan yurisdiksional, yaitu konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Yang keenam, masalah status. Yang ketujuh, hambatan komunikasi. Selanjutnya, kita akan memasuki akibat-akibat konflik. Akibat yang pertama yaitu akibat negatif, yaitu menghambat komunikasi. Dan yang kedua, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan. Yang ketiga, mengganggu kerjasama atau teamwork. Dan yang keempat, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Selanjutnya itu menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Dan yang terakhir, individu atau personil mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Sedangkan akibat konflik yang positif adalah yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang ketiga, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Dan yang keempat, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif. Yang kelima, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Baik, materi terakhir yaitu mengatasi konflik. Yang pertama, pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Sebelum perasaan buruk itu muncul, sebaiknya pikirkan hubungan baik yang harus dijaga. Yang kedua, cari sumber masalah. Jika sudah memikirkan hubungan baik yang harus dijaga, jangan menunggu terlalu lama untuk mencari sumber masalah. Sumber masalah ini terkadang bisa saja muncul dari seseorang, namun bukan berarti bisa segera menuduh atau menyalahkannya. Dan yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Jadikan konflik ini sebagai sebuah pembelajaran, bukan malah menuduh dan menyalahkan. Yang keempat, sering mendengar, sedikit berbicara. Sampaikan cara yang tepat mengenai bagaimana berdiskusi agar tidak ada lagi masalah baru dalam proses tersebut. Gunakan strategi membangun komunikasi yang efektif dengan rekan Anda. Dan yang terakhir yaitu selesaikan masalah bersama. Jika sudah mengerti bagaimana awal permasalahan hingga akhirnya menjadi konflik dalam organisasi, mulai cari cara untuk menyelesaikannya. Selesaikan masalah bersama-sama agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Okay guys, that's all about my videos. Thank you so much for your attention and hopefully it will be useful for us.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya Diana Nurdin mohon undur diri. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.